Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Aresta Wijaya Putra. Kali ini kita akan membahas materi matematika tentang himpunan. Konsep himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisikan dengan jelas. Ya, di sini ada kata terdefinisikan dengan jelas. Ya. Contoh himpunan yang pertama adalah kumpulan mahasiswa wanita. Di sini sudah jelas. Jadi yang diminta adalah mahasiswa wanita saja. Yang kedua, kumpulan hewan berkaki dua. Nah, ini sudah jelas berkaki dua. Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf A. Dan yang terakhir, kumpulan mahasiswa yang memiliki golongan darah O. Kemudian, contoh yang bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan kota besar di Indonesia. Nah, ini kota-kota di Indonesia kan ada banyak. Dan ini kota besar ini harus ada tolak ukurnya, harus ada data pendukungnya. Ya, jadi ini kurang jelas. Lanjutnya, kumpulan mata kuliah yang digemari oleh mahasiswa. Nah, jadi tiap mahasiswa itu kegemarannya beda-beda terhadap mata kuliah. Ada yang suka biologi, ada yang suka fisika. Nah, tiap mata kuliah itu, jadi misal mahasiswa A suka biologi, belum tentu mahasiswa B juga suka sama mata kuliah biologi. Selanjutnya, kumpulan makanan lezat. Nah, ini juga tidak jelas ini. Makanan lezat, si A menganggap nasi goreng itu lezat misal, tapi si B tidak menganggap nasi goreng itu lezat. Nah, seperti itu contohnya. Jadi ini tidak jelas ya. Jadi ini bukan himpunan, ini ketiganya. Cara penulisan himpunan ya ada 4 aturan ya dalam penulisan himpunan. Yang pertama itu adalah harus huruf kapital. Yang kedua dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang ketiga menggunakan kurung kurawal. Ini kurung kurawal ya. Yang keempat, anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, himpunan A adalah 2468. Ini huruf kapital, ada sama dengan, ada kurung kurawal, dan dipisahkan dengan tanda koma. Ya. Ini bisa juga disebut himpunan bilangan genap yang kurang dari 10. Cara menyatakan himpunan ada 3. Yang pertama menyebutkan anggotanya, itu disebut juga dengan enumerasi. Contoh, himpunan A adalah 2468. Ya, anggota himpunan A adalah 2468. Kemudian menuliskan sifat-sifat anggotanya dengan kata-kata. Nah, ini himpunan A adalah bilangan genap yang kurang dari 10. Nah, kita lihat contoh yang di atas. A kurang dari 10, 2468 ini adalah bilangan genap yang kurang dari 10. Kemudian cara penulisan yang ketiga dengan notasi. Nah, ini contohnya, ini memang agak menjelimet ya. Himpunan A anggotanya adalah X, di mana X kurang dari 10 dan X merupakan bilangan genap. Nah, kita lihat contoh yang di atas. A ini adalah X kurang dari 10 nih, 2468 kurang dari 10. Dan X merupakan bilangan genap. 2468 ini juga adalah bilangan genap semua ya. Kita lanjut. Himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota, dilambangkan dengan tanda kurung kurawal yang kosong atau huruf O yang dicoret. Contohnya, himpunan A adalah mahasiswa farmasi tingkat 1 yang usianya di bawah 12 tahun. Nah, ini kan tidak mungkin ada mahasiswa farmasi yang usianya di bawah 12 tahun. Jadi dibuatnya A sama dengan kurung kurawal kosong, atau A sama dengan huruf O yang dicoret. Kemudian contoh yang kedua, himpunan B adalah bilangan prima antara 24 dan 28. Antara 24 dan 28 ini ada bilangan
25, 26, dan 27 kan. Yang mana 25, 26, dan 27 ini bukan bilangan prima. Jadi ditulis B sama dengan huruf rawa kosong atau B sama dengan huruf O yang dicoret ini ya. Selanjutnya himpunan bagian. Himpunan bagian dilambangkan dengan ini seperti huruf C ya. Contoh himpunan A 1 2 3 4 5 6 7 8, himpunan B 2 4 5 6 8, dan himpunan C 4 6 8. Maka himpunan B bagian dari himpunan A. Kita lihat B 2 ada, di himpunan A ada angka 2, 4 ada, 5 ada, 6 ada, 8 ada. Jadi himpunan B merupakan bagian dari himpunan A. Selanjutnya himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Kita lihat 4 ada di B, 6 ada, 8 ada juga. Yang terakhir himpunan A bukan himpunan bagian dari himpunan B. Nah, kita lihat nih, A ada angka 1 tapi di B kan nggak ada. Terus ada angka 3, di B juga nggak ada angka 3. Terus di A ada angka 7, di B tidak ada angka 7. Berarti himpunan A bukan himpunan bagian dari himpunan B. Lambangnya adalah huruf C yang dicoret. Seperti ini ya. Selanjutnya adalah anggota himpunan. Anggota himpunan dilambangkan dengan seperti huruf E. Anggota himpunan juga disebut elemen. Contohnya, himpunan A adalah 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka di sini ada pernyataan 1 adalah elemen dari A. Kita lihat di anggota himpunan A apakah ada angka 1? Ternyata ada. Jadi benar. 1 adalah elemen dari A. Kemudian 9 bukan elemen dari A. Nah, kita lihat apakah ada angka 9 di anggota himpunan A? Kan tidak ada. Ini hanya sampai 8. Jadi ditulis dengan tanda E yang dicoret seperti ini ya. Selanjutnya himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Dilambangkan dengan huruf S ya. Jika himpunan yang lain itu boleh huruf A, B, C, D, dan lain sebagainya, kalau himpunan semesta ini harus huruf S ya. Contohnya himpunan A adalah 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi semesta yang mungkin, nah yang memungkinkan ini adalah himpunan S adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kenapa bisa lebih? Karena ini merupakan angka. Ya kan? Himpunan S adalah bilangan asli. Nah, ini bilangan asli A yang ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 ini adalah bilangan asli semua. Dan yang terakhir, himpunan S adalah bilangan bulat. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ini adalah bilangan bulat ya. Jadi sampai sini saya harap adik-adik paham semua ya. Dan itu saja dulu materi himpunannya. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.